warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi dengan Marhaban saya bi. Ida Aventurer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan alhamdulillah di video kali ini tentunya saya mau membahas tentang video yang sedang viral di media Arab, di mana kemarin saya lihat ada beberapa jemaah yang bertengkar ketika sa'i, dan tentunya itu bisa termasuk dari larangan sebagai orang yang sedang ihram. Nah, untuk info lebih lanjutnya, saya alhamdulillah kita hadirkan dengan Pak Haji yang dari Travel Arhab Tour. Arhab Tour ya, Pak? Ya. Oke, Pak Haji, assalamualaikum. Salam. Gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini hari-hari terakhir. Alhamdulillah dari terakhir. Begini, kemarin kan viral ya di video ini kan, sudah dilihat di videonya tadi. Ya. Bahwa seseorang yang sedang sa'i terus bertengkar hanya gara-gara mungkin kalau lagi rame banget kan kadang kesenggol atau apa, Ya. ada yang sombong sehingga membuat marah, Emosi. emosi yang nggak terima itu mengakibatkan akhirnya saling pukul, sampai itu saling pukul banyakan gitu. Bagaimana pendapat Pak Haji, Pak? Tentang kejadian Iya, seperti itu. seperti itu adalah hal yang wajar karena manusia punya nafsu, punya emosional. Mungkin dia punya keinginan karena dia merasa tersinggung dan lain sebagainya. Merasa tersinggung itu karena dia di lokasi sa'i itu ya. Iya. Itu rebutan tempat dulu pernah ini. Tahun 96 pengalaman saya waktu haji menyaksikan itu gara-gara tempat di sofa itu kan berhenti sejenak berdoa. Berhenti sejenak kemudian mereka berdoa. Kemudian ada orang tiba-tiba nyelonong gitu. Nah, orang itu pembawaan biasa, tabiat orang itu karena kebiasaannya itu emosi. Apalagi kebiasaannya itu suka marah. Nah, ada kejadian apa sedikit ya pasti dia itu marah. Nah, kebetulan dia marah ditanggapi oleh mereka. Akhirnya terjadi pukul, saling hantam pukul. Itu seperti yang video antum tadi kejadian yang baru saja di sofa kemarin itu motifnya hampir sama seperti itu. Mestinya orang yang sedang berpakaian ihram ini tidak boleh untuk bertengkar, itu tidak boleh. Itu kan larangan pakai pakaian ihram, mestinya kena dam itu. Orang yang sedang memakai pakaian ihram diantaranya muharramatul ihram, hal-hal yang dilarang selama kita memakai pakaian ihram sebelum tahallul. Sebelum tahallul kan kita akan masih kena aturan di dalam memakai pakaian ihram ini, larangan-larangan yang dilarang selama memakai pakaian ihram. Kalau tidak salah ada 11 hal di antaranya langsung saja pada tutup poin pada pokok permasalahan, di antaranya tidak boleh bertengkar. Kenapa mereka itu malah bertengkar? Nah, maka kalau mereka itu bertengkar berarti mereka ya sedang pakai pakaian ihram, mereka hendaknya kena diam itu. Berarti harus bayar denda, potong kambing dong. Nggih, ya, harus dam. Terus diantaranya apa lagi tuh? Beberapa perkara yang dapat tidak boleh selama pakaian ihram ya. Boleh. Di antaranya bagi lelaki, khusus lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Artinya berjahit itu al-mukhit, yang membentuk sebuah pola pakaian. Entah itu kaos, sempak atau celana. Berarti saat memakai pakaian ihram itu memang benar nggak ada pakaian dalam juga? Ya, tidak ada pakaian dalam. Ya. Kemudian ya tidak boleh menutup kepala. Pakai peci seperti ini tidak boleh. Kepala harus terbuka, tidak boleh. Dan kepalanya pun juga tidak boleh ditutup. Mungkin waktu panas, mungkin ditutup dengan
kain atau dengan kain ihram kertas sendiri gitu. kan ihram sendiri juga tidak boleh kan. Iya. Tidak boleh waktu dingin atau apa. Nah, ini kepala. Artinya menutupnya yang mutasil itu artinya nemplek dengan kepala. Kalau yang munfasil seperti kita menutup, tapi munfasil seperti payung. Iya. Payung kan, payung itu kan kita menutup, mungkin panas, tapi kan tidak menempel. Iya. Munfasil artinya pisah dengan kepala itu tidak apa-apa. Menutup. Jadi kalau pakai payung boleh. Pakai payung kan tidak menempel ke kepala kita langsung. Iya. Nah, itu boleh, itu namanya munfasil. Nah, kalau pakai peci ataupun dengan kain ihram sendiri itu tentunya hal-hal yang dilarang saat pakai pakaian ihram. Bagi wanita auratnya harus tertutup semuanya kecuali telapak tangan 2 dan wajah. Jadi kayak seolah-olah sedang sholat gitu. Ya, wajah itu kan mulai ujung ini ya sampai janggut. Jadi ini kan mimba bima layatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun itu ya, jadi rambutnya tidak boleh kelihatan, harus tertutup mulai ini. Jadi lebarnya mulai 2 pentil ini apa telinga ini ya, ini untuk wanita. Kemudian berlaku bagi wanita atau laki-laki maupun wanita, pakai pewangi juga tidak boleh. Wangi-wangian, misalnya wanita kan senang bersolek, seringkali saya sampaikan dalam manasek, jangan-jangan nanti sampean ya dandan juga dandan itu pakai make up, wangi-wangian tidak boleh, wangi-wangian atau apa saja yang itu berbau wangi-wangian tidak boleh. Kalau lupa tetap kena dam atau enggak? Oh, kalau lupa. Orang ini kalau lupa itu ada iya, kalau lupa sama enggak tahu ya, kalau lupa ya. Lupa. Kemudian membunuh hewan mungkin, tapi ini tidak mungkin lah orang pakai pakaian ihram apalagi dengan suasana seperti ini sengaja untuk membunuh hewan tuh. Itu risikonya kecil membunuh hewan tuh. Membunuh hewan. Kemudian mencabut atau memetik daun pohon di tanah haram tidak boleh. Maka ada istilah ya, kalau di tempat kami di Indonesia di Jawa ada istilah begini, kambing itu makan daun. Kambing makan daun kalau di Indonesia. Tapi kalau di Mekah ini ada istilah daun makan kambing. Nah, kalau di Indonesia ada kambing makan daun. Tapi kalau di Mekah ada daun makan kambing. Artinya apa? Orang pakai pakaian ihram, dia memetik, gara-gara memetik daun dia kena denda untuk memotong kambing. Maka namanya daun makan kambing. Oh ya, seperti itu. Itu ya. Nah itu larangan juga kan, tidak boleh kan, tidak boleh. Jadi ketika berpakaian ihram biasanya itu kalau yang rawan sekali itu ketika kita wukuf di Arafah kan, waktu saat haji itu kan di tempat wukuf itu di dekat tenda-tenda itu kan, di dekat hamam itu kan ada pohon limbe yang banyak. Mereka sama ngumpul ngobrol-ngobrol jagung juga, enggak terasa tangannya ini geratil ambil tiba-tiba memetik daun pohon itu, dia kena denda itu. Kemudian ini berikutnya memotong kuku juga kena dam. Larangan selama pakaian ihram tidak boleh memotong kuku. Kemudian tidak boleh memotong rambut. Baru pakai pakaian ihram, kemudian ya yang namanya orang kadang-kadang jagung dan lain sebagainya itu ya jabut jenggot atau kebiasaan itu ya. Kebiasaan itu kena dam, tidak boleh. Baik, kembali ke permasalahan tadi kan bertengkar gitu. Nah, bagaimana untuk solusinya supaya kita itu
terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu kalau saat sa'i. Oh ini lagi rame gini. Nah, agar menghindari daripada kita bertengkar, yang jelas kita harus ngalah. Jangan sampai mengedepankan emosi. Ya. Jadi mengedepankan emosi, kita perlu menilai pada diri kita sendiri. Ketika kita ada seseorang yang menghina kita, kita sabar. Jadi sabar dan ikhlas dihina oleh orang. Kenapa kita bisa begitu, bisa sabar dan ikhlas? Kita merasa mungkin dulu saya pernah menghina orang, mungkin saya ini akan dibalas oleh orang ketika pakai pakaian ihram ini. Saya harus saya kuatkan. Jangan sampai saya berbicara kotor, jangan sampai. Yang terpenting intinya bisa menjaga pengendalian emosional, bisa menjaga diri, jangan sampai jidal dan rofas itu, berbicara jelek kepada orang lain, dan apalagi sampai pukul terjadi pukul jidal itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah kemarin sih bukan jemaah dari Indonesia ya. Oh alhamdulillah. Bukan jemaah dari Indonesia ya. Kalau dari Indonesia udah memalukan sekali, karena itu sangat viral di Twitter Arab gitu. Di Twitter Arab, di TikTok. Aduh, saya juga penasaran ini orang mana, ternyata orang Arab juga sih. Alhamdulillahnya bukan orang Indonesia. Jadi ya alhamdulillah sih kalau orang Indonesia di mata orang Arab, jamaah Indonesia yang umroh maksudnya, itu terkenal dengan baiknya gitu. Alhamdulillah. Gak ada yang kejadian-kejadian seperti ini sih. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih Pak Haji atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk yang menonton. Amin. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, atau WhatsApp, supaya teman-teman yang lain juga mengetahui seputar informasi seputar umroh di Arab Saudi. Bagi kalian semuanya juga yang ada di kawasan Jawa Tengah ya. Nah, bisa misalkan kalau mau daftar umroh bisa ke Ar-Rehab Tour di Jepara. Sebelah utara Rumah Sakit Islam. Sebelah utara Rumah Sakit Islam. Saya nggak kebayang sih, belum ke sana soalnya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Jepara. Amin. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya udah, kalau begitu terima kasih Pak Haji. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.